kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan, pengajian kita pada hari ini insya Allah kita akan hatamkan ini kitab. Mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahannya Ramadan, keberkahan ini kitab, keberkahan daripada apa yang dikarang oleh pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah jadikan keluarga kita semuanya menjadi wali-walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Muhimmatun bi adabis syiyam. Ini hal yang penting dalam adab berpuasa. Muhimmah itunya hal yang penting, karena penting harus kita perhatiin ya dalam adab berpuasa. Jadi ada adab puasa, ada etika ketika kita melaksanakan puasa ya, supaya puasa kita berkualitas, tidak sekedar menahan lapar dan menahan haus saja di siang hari, tetapi lebih dari itu ya. Jadi makanya ini penting. Di akhir kitab ini pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya hal yang penting dalam kita menjaga etika berpuasa. Yang pertama, yang bagi liso ini ayastagila bil ibadati wa yastaghriqa bi ta'atil qalbiyati wal amaliyati wal qauliyati wa yabta'ida kullal ba'di an asamil qulubi wal jawarihi wal lisani siyama wa anna syahrul ramadan huwa syahrut ta'at wal ibadat yudha'abu bihil ajru wa ya'zumu bihil wazn. Jadi yang pertama, kata pengarang kitab, sebaiknya bagi orang yang berpuasa dia sibukkan dirinya dengan ibadah. Jadi kita selalu sibukkan diri kita dengan ibadah. Terus yang kedua, wa yastaghriqa bi ta'ati, dan dia benar-benar menghabiskan ya dirinya itu dalam taat qalbiyah. Jadi taat qalbiyah itu hati yang bangsa ya, yang berbentuk qalbi, berbentuk hati. Jadi ibadah dan taat yang bentuknya hati kita. Terus wal amaliyati, baru yang bentuk amaliyah. Amaliyah itu kerjaan ya, bentuk-bentuk kerjaannya. Wal qauliyati, kemudian yang ketiga baru qauliyah, ucapan. Jadi kumpulan tuh tiga-tiganya, qalbiyahnya, gerakan-gerakan tubuhnya, dan ucapan-ucapannya. Semuanya itu tekuni ya di dalam berpuasa ini untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita puasa tuh, Bapak, Ibu, Saudara, hati kita main. Ini hati kita penting sekali. Makanya awalnya dengan niat. Nah, niat itu nanti bicara masalah apa? Taat qalbiyah. Makanya penting sekali. Kata Imam Syafi'i, itu setiap malam kita harus disuruh niat puasa. Karena malam pertama dengan malam kedua nanti beda niatnya. Puasa hari pertama dengan puasa hari kedua berbeda. Begitu juga seterusnya 3, 4, dan 5. Sehingga memerlukan niat tersendiri. Begitu pendapat Imam Syafi'i. Walaupun memang ada nanti kalau kita baca kitab lagi, ada yang membolehkan di malam pertama kita niat sebulan penuh. Ya, ihtiyatan. Ya, ini kita bertindak hati-hati, jangan sampai satu malam kita lupa niat ya, atau kita mungkin kelalaian bangun kesiangan ya, kemudian kita belum niat. Nah, itu nanti bisa kita
manfaatkan niat yang pertama, saya niat puasa 1 bulan full ya lillahi ta'ala ya, tapi tetap menurut mazhab Imam Syafi'i setiap malam kita mesti niat. Itu namanya taat qalbiyah. Ini hati kita itu harus diajak ya taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru amalia, gerakan-gerakan yang kelihatan, ucapan-ucapan. Itu orang puasa itu ucapannya semuanya nilai ibadah. Ya, sehingga harus benar-benar yang baik-baik. Wa yabta'ida kullal ba'di, dan orang yang berpuasa itu harus menjauhkan sejauh-jauhnya an asamil qulubi, daripada dosa-dosa yang berbentuk hati, wal jawarihi, dan anggota-anggota, wal lisani, dan lidah. Itu dosa hati, misalnya dalam hati ada niat-niat yang kagak bagus, yang kagak benar, itu nggak boleh. Itu termasuk jauhkan dosa hati. Atau anggota tubuh, mata ya, kemudian tangan, kaki, itu namanya jawari. Ditambahin lagi wal lisan, lidah juga termasuk jawari sebenarnya ya, cuma ini dipertegas ya, lidah kita jaga benar. Siyama, lebih-lebih wahna syahrul Ramadan wa syahrul ta'ati, bulan Ramadan itu ada bulan ketaatan, wal ibadah, dan bulan ibadah yudha'afu bil ajru, ganjaran pahala dilipat gandakan, wa ya'zumu bil wajud, dosa pun jadi besar. Kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Ramadan, itu sama dosanya besar. Bandingannya sama seperti kita melakukan bentuk-bentuk ketaatan, dilipat gandakan pahalanya. Ya, nah begitu juga kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Ramadan, maka itu pun dosanya lebih besar. Sama orang di tanah haram Mekah, Pak. Ada orang di tanah haram Mekah berbuat ketaatan, itu kan nilainya 100.000 ya, 1 berbanding 100.000. Nah sekarang ditanya, gimana kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat di tanah haram Mekah, dosanya sama 100.000 juga bandingan. Berat gak kira-kira? Berat. Nah makanya ketika orang berada di tanah haram, sibukkanlah dengan bentuk-bentuk ketaatan, jauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Sama kita di bulan Ramadan begitu. Jangan berani-berani berbuat dosa di bulan Ramadan. Jangan berani-berani berbuat maksiat di bulan Ramadan. Walaupun di luar Ramadan juga nggak boleh. Tapi apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Karena bukan hanya nilai ibadah yang dilipat gandakan, tetapi dosa pun dianggap besar ya kalau dikerjakan di bulan Ramadan ya. Nah ini makanya jaga banget ya, anggota tubuh kita jangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Yang kedua, min adab syiyami at-ta'jilu bil fitri, di antara adab berpuasa segerakan berbuka. Indah tahaqquqil urubi, ketika udah nyata-nyata matahari udah terbenam waktu maghrib. Tuh, ta'jilul fitri itu termasuk ada puasa. Pokoknya kalau udah denger azan ya waktu udah tiba, atau memang kita yang memang tugasnya azan, jadi muazzin misalnya di waktu maghrib. Nah pas waktu udah yakin masuk, batalin dulu dah, minimal korma 1 butir. Nah, kita minum dah beberapa teguk air, langsung azan. Nah begitu. Nah kalau yang kagak punya tugas jadi muazzin, ya udah lanjutin aja ya, sebab ta'jilul fitri itu merupakan adab daripada berpuasa. Nah yang kedua, wa taqdimuhu ala sholatil maghribi, dahulukan atas sholat maghrib. Sholat maghrib, jadi habis kita takjilul fitri itu ya, kita udah segerakan, puasa kita udah batal karena kita udah minum, kita udah makan korma atau makanan lainnya, udah takdim ala sholatil maghrib, dahulukan untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah kira-kira kita dari kemarin tuh udah bisa nggak melakukan begitu? Ya habis takjil sholat maghrib. Nah habis sholat maghrib terserah dah, ada yang mau makan silahkan makan. Ya seperti itu. Ada juga yang bilang nanti aja dah habis tarawih mau makannya, silahkan, tergantung kebiasaannya masing-masing. Tapi yang jelas takdim itu penting. Jangan sampai sholat maghribnya itu terhambat gara-gara dia makan lebih lama waktunya.
Nah itu penting tuh Bapak Ibu ya. Ya, jadi jangan sampai sholat maghrib di akhir waktu. Ya, sebab maghrib menurut mazhab Imam Syafi'i ada qaul jadid, ada qaul qadim. Kalau qaul jadid Imam Syafi'i waktunya sebentar. Ya, nggak pakai waktu isya, nggak pakai nungguin waktu isya. Itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau kita udah wudu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat maghrib, kemudian wirid, kemudian sholat ba'diyah, habis waktu maghrib. Walaupun belum waktu isya. Nah itu. Nah kalau qaul ya qadim Imam Syafi'i, waktu isya baru selesai maghrib. Kalau udah isya baru maghrib selesai. Kalau 10 menit belum waktu isya, ya kita mau sholat maghrib masih boleh. Itu qaul jadid Imam Syafi'i. Jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid Imam Syafi'i. Tinggal pilih. Ya, tapi dianjurkannya takdim ala sholatil maghrib. Bagaimana caranya kita dahulukan ya sholat maghrib? Haitsu kana qalilan, di mana orang yang berpuasa itu sedikit aja makannya. Kata marotin seperti beberapa butir, 1, 3 yang ganjil, 1 butir korma. Kalau memang masih kepengen 3 butir. Ya, begitu. Aumain atau minum artinya segelas air. Ya, itu silakan cukup. Wa yusannul iftaru ala rutabin, dan disunahkan berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu korma yang masih basah, namanya rutab. Kalau rutab itu biasanya nggak tahan lama, sehari, 2 hari, 3 hari habis sudah busuk. Ya, itu rutab namanya. Beda dengan tamar. Kalau tamar itu korma yang udah kering, setahun juga disimpan, kuat masih. Itu jadi ada rutab, ada tamar. Nah Nabi biasanya kalau berbuka puasa dengan rutab. Kalau nggak ada rutab baru dengan tamar. Nah kalau kita rata-rata tuh tamar deh, ya korma yang udah kering, yang tahan lama. Nah kalau rutab itu emang basah, dia masih basah, ya, dan dia tidak tahan lama. Ya, artinya ya seminggu kadang-kadang udah busuk, dia udah nggak kuat. Jadi ada istilahnya rutab, ada tamar. Nah ini yang disunahkan, kita berbuka dengan rutab. Fa'ilam yajid, apabila dia tidak menemukan rutab, fa'ala tamrin, silahkan korma yang sudah kering. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak menemukan korma yang kering, fa'ala ma'in, ya air juga boleh. Ya, jadi tidak dipaksakan. Cuma yang pertama rutab, yang kedua tamar, yang ketiga dengan air. Fa'ilam yajid, kalau seandainya air nggak ada, fasyai'un hulun, sesuatu yang rasanya manis. Silakan yang manis-manis dah. Ya, kue putu mayang dah. Ya, begitu. Jadi itu orang yang bikin kue putu mayang berarti dapat sunnah Nabi itu. Ya. Putu mayang kan pakai yang manis ya. Ya, seperti itu. Kalau dulu orang tua kita roti sama sirup, ya. Roti sama sirup. Sekarang udah jarang banget yang buka puasa roti sama sirup. Sirupnya sirup apa dulu? Bukan marjan dulu. Apa? Pajar. Ya, pajar. Yang warnanya apa? Merah. Oh, begitu tuh orang dulu tuh yang jawabnya. Iya, anak sekarang udah nggak ada yang kenal tuh. Roti sama sirup. Nah, begitu. Jadi manis, ya. Jadi manis tuh. Itu namanya syai'un hul, sesuatu yang manis. Yang ketiga, yang bagi lishoimi ala yufritu fi makalihi. Sebaiknya bagi orang yang berpuasa jangan berlebihan waktu makannya. Wala yukhallita baina anwa'in minal mat'umati, dan dia tidak boleh mencampurkan di antara jenis-jenis dari makanan. Makan jangan berlebihan, ada jangan terlalu kenyang. Yang kedua, jangan dicampur macam-macam. Tuh, kalau sama tempe, tempe aja udah. Gitu. Kalau sama dendeng, udah dendeng aja. Nah, kalau kita enggak, sop ada, ya, soto ada, dendeng ada, tempe goreng ada, tahu goreng ada. Tuh, sebenarnya kita disuruh makan satu jenis saja. Itu pernah saya baca dalam kitab Tanbihul Muqtarid. Dulu waktu saya ngajar Mu'alim Syabda Ardami, beliau baca kitab Tanbihul Muqtarid. Sekarang yang lagi baca nih guru Mu'alim Ibn Yamin, ya, lagi baca kitab Tanbihul Muqtarid. Ya, itu di situ dijelaskan tuh, kita kalau makan
jangan banyak-banyak campurannya. Itu lauknya satu aja satu jenis. Lah kalau anak sekarang kagak mau gitu. Ya macam-macam. Ini ada. Nah begitu. Itu dia aja nggak boleh campur-campur jenis-jenis makanannya ketika berbuka. Udah satu jenis saja. Wahina yatasaharu, begitu juga ketika sahur. Balian bagi akan tetapi seyoganya tawassud pertengahan, terlalu kenyang jangan, terlalu sedikit juga jangan. Wal i'tidalu, seimbang fi amrihi, dalam segala urusannya, kullihi, semuanya. Yang keempat, wayan bagi ayat janaba asyab al mukrito, jauhkan orang berpuasa kenyang yang berlebihan. Di anna man saba'a bi iftarihi wa tasawwurihi maka annahu lam yasum. Nih katanya, karena orang yang terlalu kenyang saat berbuka puasa dan terlalu kenyang pada saat sahur, maka seakan-akan dia kagak puasa. Seakan-akan kagak puasa. Saya ulangi lagi. Siapa yang makan berbukanya terlalu kenyang atau makan sahurnya terlalu kenyang, maka annahu lam yasum, seakan-akan dia tidak puasa. Makanya Nabi ngajarin, makanlah kalau udah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu resep Nabi, berhentilah sebelum kenyang. Ini kalau kita belum kenyang banget, ya belum berhenti. Nah coba kita amalin tuh adab orang lagi puasa, makan ya itu kalau udah lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang yang terlalu kenyang dalam berbuka puasa, terlalu kenyang dalam makan sahurnya, maka annahu lam yasum, seakan-akan orang itu tidak berpuasa. Terus yang kelima, min adabi siyami at-tasahhuru, di antara adab puasa makan sahur. Wa yasulu biqalilin makulin, dan hasil sedikit makannya, walaupun cuma 1 suap, 3 suap, 5 suap, 9 suap, itu cukup udah. Ya, kalau Nabi kan memang dihitung makannya. Kadang-kadang 3 suap udah Nabi makannya begitu. Nabi 3 suap udah. Kalau kita sepiring padat, nah, seperti itu. Ya, jadi hasil makan sahur biqalilin makul, ya makan yang sedikit. Au masrubin, atau air segelas minum, yaitu dan termasuk sahur. Fa innahu sunnatun mubarakatun, karena makan sahur merupakan sunnah yang penuh barokah. Wa yundabu, dan disunnahkan takhirus suhuri, ya disunnahkan mentahirkan makan sahur ila qurbil fajri, sampai mendekati fajar, bihaisu yaqra'u minhu, sehingga saat dia selesai, wal baqi minal laili qadra khamsi darajat, ya sisanya di malam itu seukuran 5 derajat. Ya artinya itu adanya imsak begitu dong. Ulama-ulama kita ya menyatakan ya selesai makan enggak langsung subuh, ya tapi ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Ya, begitu. Sekitar kurang lebih 5 sampai 10 menit. Makanya ada istilah imsak. Artinya imsak itu tetap kita boleh makan, kita boleh minum. Cuma dalam kutip tuh imsak di situ bukan berarti kita udah mulai puasa. Kita disuruh nahan udah. Jangan sampai udah waktu subuh kita masih ada makanan di mulut kita. Itu aja. Jadi nggak usah diperbesar. Ya apa itu imsak? Nggak ada istilah imsak di zaman Rasulullah. Nah, begitu. Ya, jadi biar paham aja. Jadi salah satunya kata Nabi, kalau kita makan sahur, ditakhirkan makan sahurnya. Nah, nanti selesai makan sahur biar ada waktu sedikit antara subuh, antara fajar dengan kita selesai makan, supaya jangan langsung selesai langsung ya azan fajar atau azan subuh, begitu aja. Makanya di sini ukurannya kira-kira 5 derajat. Ya, begitu. Makanya ada waktu imsak antara 5 sampai 10 menit kita udah menahan. Ya, dikit lagi mau subuh. Min adab isyami mulazamatul azkaril waridati, di antara adab puasa nekunin zikir-zikir yang warid akibat iftar,
habis buka puasa, tolong tuh lazimin, tekunin wiridan doa habis berbuka puasa. Itu termasuk adab puasa. Jangan lupa, ini kadang-kadang kita lupa mulu. Habis buka puasa kita baca doa, doanya singkat, semenit juga nggak ada. Ya, wa kana Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW iza aftara, apabila berbuka siapa Nabi, qala, berkata siapa Nabi, zahabat dhamahu wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang ada dalam hadis sahih begitu doanya. Zahabat dhamahu wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Enggak ada 1 menit tuh. Jadi habis kita makan ya atau kita minum ya sekedarnya 1 butir korma, 1 gelas air, ya baca dah zahabaz zama'u waqallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga. Kan kita minum tuh, kita minum, rasa dahaganya hilang. Waqallatil uruku, itu urat-urat yang ada leher udah pada basah karena udah kena air. Wasabatal ajru, pahalanya masih tetap insyaallah. Waruya aidan, dan diriwayatkan juga karena Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW iza aftara, apabila Nabi berbuka, qala, maka berkata siapa Nabi, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini dalam hadis yang lain. Makanya kita ya diajarin sama guru-guru kita penggabungan antara Allahumma lakasumtu sama zahabaz zama'u. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa singkat begitu tuh, penggabungan 2 hadis. Jadi 1 hadis Nabi bilang Allahumma lakasumtu, ini yang kata orang-orang salafi, ini hadis Allahumma lakasumtu namanya dhaif. Nah, begitu. Ya, terus kalau yang zahabaz zama'u itu yang sahih. Makanya mereka mau bacanya zahabaz zama'u aja. Padahal orang kalau doa nggak pakai hadis juga boleh. Boleh nggak? Boleh. Sampai segitunya tuh. Ya, orang-orang salafi tuh. Ya, orang-orang wahabi begitu. Ya, kita baca doa Allahumma lakasum tuh disalahin. Itu dalilnya dhaif. Lah kita berdoa kagak pakai dalil boleh nggak? Boleh. Uni astajib lakum, udah cukup umum baca doa. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang dipermasalahkan. Nah, kita penggabungan tuh Bapak Ibu Saudara. Ada hadis sahih, ada hadis yang dhaif. Ya, Allahumma lakasum tuh katanya nilainya dhaif. Tapi kalau zahabaz zama'u itu nilainya sahih. Nah, kita baca dua-duanya. Allahumma lakasum tuh wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ya, coba di sini tambahin. Ya, fataqabbal minni, terimalah ya Allah dari saya, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu yang udah biasa diamalin Pak, diamalin Bu. Ya, masih ada 9 kali lagi buka puasa. Ya, amalin. Ntar habis buka puasa ya baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu ya zahabaz zama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Singkat tapi itu ya termasuk itu sudah menjalankan adab orang yang berpuasa. Walidzalika, karena itulah yustahabu, disunnahkan ayyub sirah, memperbanyak siapa orang yang berpuasa minat doai, daripada doa indal iftori, ketika berbuka, li'annahu mujabun, karena itu diterima. Tuh, makanya banyakin doa apapun pada dasarnya itu silahkan, karena secara umum orang yang berbuka puasa doanya dikabul, diijabah. Yang kemarin kita baca hadisnya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Itu hadisnya kita udah lewatin. Ya, kita udah baca deh. Ya, jadi doa indal iftar lis-shaim. Ya, jadi doa ketika berbuka puasa bagi orang yang sedang melaksanakan puasa. Li'annahu mujab. Itu ininya dalilnya. Li'annahu mujab, karena doa orang yang berpuasa itu mujab. Mujab itu hanya diterima, enggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatimatun, nas'alukallahumma husnal khatimah.
Nah ini juga saya punya sanad keilmuan. Kata Mu'allim Syabdul Hazami, kalau kita lagi baca kitab kemudian nanti ketemu dengan kata khotimah, maka di situ tambahin doa, nas'alukallahumma husnal khotimah. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan ya akhir penutup yang bagus. Ya ini husnul khotimah ini kan masya Allah Pak, istimewa. Orang yang sukses adalah orang ketika menutup dunia ini dengan husnul khotimah. Nah begitu. Makanya kita minta nas'alukallahumma husnal khotimah. Dalam baca kitab juga begitu. Ya, makanya pada saat kita ngaji itu hataman penting. Ya, supaya dapat apa? Husnul khotimah. Ya, supaya kita semuanya tafaulan, minta sama Allah, minta sama Rasulullah, bibarokati Rasulillah. Mudah-mudahan kita nanti ya tutup kehidupan dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu ada 3. Ada husnul khotimah secara awam, ada husnul khotimah secara khawas, ada husnul khotimah secara khawasul khawas. Kalau secara awam, pokoknya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, iman, itu namanya husnul khotimah secara awam, secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu, ya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang kalau meninggal di Islam, iman, udah pasti husnul khotimah. Tapi secara umum. Nah ada lagi secara khusus. Husnul khotimah secara khusus yang bagaimana? Ketika dia meninggal dunia, dia bisa membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Ini namanya husnul khotimah secara khusus, istimewa. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditutup dah kehidupannya setelah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ada lagi yang ketiga, husnul khotimah secara khawasul khawas, yang super istimewa. Ketika dia mau meninggal tidak tahu. Dia mau meninggal nih besok, dia mau meninggal 3 hari lagi, tidak tahu. Makanya ada orang-orang secara khusus yang jalur langit, mereka itu ketika mau meninggal dunia dia punya wudu, ya udah punya wudu, dia udah siap-siap pun. Ya malaikat Israel mau datang tidak tahu. Nah ini orang yang husnul khotimah secara khawasul khawas, secara super istimewa. Ya masya Allah, itu begitu. Nah yang jelas ya husnul khotimah ini penting sekali karena amalan kita akan dinilai di akhir. Cuma kita nggak tahu kapan akhir kita. Nah makanya kita berusaha saat ini terus kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tujuannya supaya akhir kehidupan kita menjadi baik. Nah makanya kitab pun ada khotimahnya. Ya setelah dibahas dari awal ditutup dengan khotimatun. Ini penutup. Ya nas'alukallahumma husnal khotimah. Mudah-mudahan penutup kita semuanya penutup yang baik, yang husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Hadza akhiru ma yassarallahu jam'ahu wa tartibahu fi hadzal kitab. Ini merupakan akhir yang Allah mudahkan untuk dikumpulkannya dan disusunnya di dalam kitab ini. Jadi kata pengarang kitab, saya nyusun, ya saya kumpulkan materi ini demi materi ini, semuanya dikasih kemudahan oleh Allah. Dan yang terakhir ini kata-kata khotimatun, yang Allah kasih kemudahan ya fi hadzal kitab, di dalam kitab ini. Ya Allahu lana wa iyyakum. Nah ini doa, jumlah doa iya namanya. Ya Allahu lana wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita dan kamu, kita semua berarti. Jadi kalau berdoa buat kita dulu, baru buat orang lain. Ya Allahu lana, kita nih yang ada, wa iyyakum dan kamu. Gitu. Jadi untuk mutakalim dulu, baru mukhatab, nah baru ghaib, ya orang banyak. Kan nanti ada 3 tingkatannya, ada mukhatab, ada mutakalim, ada ghaib. Jadi kalau berdoa mutakalimnya dulu, nah kemudian baru mukhatab, baru ya ghaibnya. Begitu.
Misalnya Robbil Firli, kan pertakalib dulu, Robbil Firli, wali daya. Nah baru walil muslimin, umum wal muslimat. Ya, itu begitu kalau di dalam berdoa. Ja'alallahu lana wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kita dan juga menjadikan kamu mimman nala bi barakati Ramadan wa barakati Lailatul Qadri wa barakati khatmil Quran fi Ramadan. Semoga kita ini Bapak Ibu yang hadir semuanya mencapai keberkahan Ramadan. Yang kedua mencapai keberkahan malam Qadar, Lailatul Qadar, dan yang ketiga keberkahan hatam Quran di Ramadan. 3 disebut karena ini 3 nih penting banget. Jangan sampai kita nggak dapat. Pertama dapat keberkahan Ramadan. Yang kedua dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga dapat keberkahan hatam Quran di dalam bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah hatam Quran, berarti Bapak udah dapat keberkahan, Ibu udah dapat keberkahan hatam Quran di bulan Ramadan. Kalau belum masih ada 9 hari. Ayo. Kalau bisa usahain biar bisa hatam. Begitu. Hatam baca Al-Quran. Ya. Oh, yang pertama barokah Ramadan. Jadi nanti Ramadan meninggalkan kita, ya itu ada kenangan manis buat kita. Kita dapat keberkahan daripada bulan Ramadan. Yang kedua Lailatul Qadar. Yang kata Imam Al-Ghazali kemarin kita baca kitabnya, kalau puasa kita hari Sabtu, Lailatul Qadarnya insya Allah akan datang malam tanggal 23. Ntar malam. Iya, tanggal 23 ntar malam. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita yakin ini perkataan Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, seperti itu. Ya, jadi keberkahan Lailatul Qadar. Nah, yang ketiga keberkahan hatam Quran. Ya, saya yakin mudah-mudahan kita bisa berusaha semaksimal mungkin biar bisa menyelesaikan baca Qurannya, biar hatam Al-Quran. Nah, terakhir ditutup dengan salawat sama Nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu berarti wasallam. Ya, kalau Allahumma sholli wasallim begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nah wasallim. Tapi kalau wasallallahu wasallam, kalau baca kunut kan begitu, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan baca wasallim, ya begitu. Ini kadang-kadang kagak bisa bedain orang, ya kadang-kadang dibaca wasallallahu wasallim, Allahumma sholli wasallam, ya. Nah begitu. Ini bagaimana nih nahunya, ilmu sorobnya. Nah pahamin tuh, ya seperti itu. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat buat pemimpin kita Nabi Muhammad, buat keluarganya, buat sahabatnya, dan juga salam. Ya, jadi salawat plus salam itu satu paket. Ya, jangan sampai kita tinggalkan salawat plus salam buat Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Nahmadullah wa nashkuruhu bi kulli hal. Kami memuji kepada Allah, kami bersyukur kepada Allah. Kapan? Bi kulli hal, di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Jadi kita terus mengucapkan rasa syukur dan mengucapkan rasa pujian. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim ala kulli halin. Tuh, jadi kita senantiasa ucapkan pujian-pujian kita, syukur kita kepada Allah di setiap saat, di setiap waktu. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, sehingga Allah bilang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu coba-coba ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kamu nggak bisa menghitungnya. Tapi orang yang bersyukur itu hanya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Tuh, jadi orang yang bersyukur mahal. Saya katakan orang
yang bersyukur itu sedikit, makanya mahal. Sesuatu yang sedikit itu biasanya mahal. Banyak yang kepengen, banyak yang minta, tapi barangnya sedikit, maka nanti barang itu akan mahal. Nah, makanya jadi orang yang bersyukur itu mahal sekali. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan selesailah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dalam rangka kita bersyukur, ya kita udah bisa menghatamkan kitab di bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita sampaikan pujian-pujian kita, salawat-salawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sebagian kisah Maulid Nabi, baru nanti kita tutup dengan doa, kita bermusafahah, baru kita ya sholat sunnah Isra, dan kita tinggalkan ya masjid kita ini. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat daripada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ananda Haji Muhammad Hadi Mazza dan teman-temannya dipersilakan untuk membaca sebagian kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baru nanti kita tutup. Ya, tenang dulu semuanya Bapak Ibu, ini mengharap syafaat daripada Rasulullah di bulan suci yang penuh berkah ini. Sini aja. Pakai sini aja madepnya. Situ aja. Ayo. Ya, Pol. Nah, kita aja, Pol. Ini, Pol. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ya المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على
عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala
فانتشرت آثار شرافه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز لمحرة الإسلام صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت كل العوالم راز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نور فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، فولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة، ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأبجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب، وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربنا تعرفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتوب علينا توبة واستر لنا العورات وآمنا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.